Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Senin tanggal 21 November tahun 2020. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, sebab kami boleh berada di hari Senin ini, masih tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Ya Bapa, sebelum kami menunaikan tugas pekerjaan, pelayanan di sepanjang hari ini, Bapa Sorgawi tuntun dan bimbing kami, di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman ini, karena firman ini menjadi patokan pedoman bagi kehidupan kami. Bersabdalah kami telah siap, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita membuka Alkitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Itulah bacaan Alkitab, dan marilah jemaat Tuhan kita mendengar firman Tuhan renungan ini dengan judul Firman Kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Allah adalah firman kebenaran. Matius 4 ayat 4. Tuhan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah firman kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Jadi, perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus adalah firman yang menghidupkan umat manusia, terutama bagi orang percaya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Apabila setiap orang melakukan firman Tuhan, pasti membuat dunia ini aman. Damai karena kebenaran yang dilakukannya. Orang berdosa dan jahat apabila mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti akan berubah tingkah lakunya. Sehingga terciptalah kedamaian dengan sesama manusia. Terlebih lagi dengan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Allah menghukum umat manusia yang tidak melakukan kebenaran. Apabila menghalangi kebenaran yang telah disampaikan lewat firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah selalu membuka hati bagi setiap umat manusia yang mau mendengar dan menaati kebenaran firman. Tuhan Allah memberikan hidup yang kekal sesuai dengan janji firman-Nya. Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Karena Rasul Paulus tahu bahwa kelicikan itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan dosa. Dan hal itu adalah keinginan iblis yang hendak menjerumuskan orang percaya
ke jurang kebinasaan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Paulus dalam pelayanannya adalah sesuai dengan firman Tuhan Allah. Selaku keluarga Kristen, kita harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan Allah yang adalah pencipta manusia. Untuk itu, kita wajib memberlakukan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Allah kepada sesama kita dalam situasi dan kondisi apapun. Akhirnya, bagi mereka yang melakukan firman Tuhan Allah, pasti akan mendapatkan kedamaian, berkat, dan kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus telah sediakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Firman kebenaran Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur memilikimu yang mengasihi kami dan kami mengasihimu. Karena hari-hari hidup kami selalu Tuhan jagai dan lindungi dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Dan saat ini kami bersyukur lagi kami diberikan firman-Mu untuk menjadi patokan pegangan bagi kami ketika kami diperhadapkan dengan apapun itu. Sertai dan jaga kami di sepanjang hari ini. Jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaton, kolom 1 sampai kolom 27. Bersama dengan segala kegiatan, pekerjaan, usaha bisnis, dan pelayanan yang sedang ditekuni oleh jemaat. Bapa Surgawi, biarlah Engkau buat mereka melakukan itu berhasil, mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Karena dengan demikian mereka juga mengembalikan ucapan syukur, sukacita itu lewat persembahan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau kiranya lihat dan pandang jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit. Bapa, tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Baik yang ada di rumah sakit, bahkan pun yang ada di rumah mereka. Dan ada yang pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena keluarga, atau apapun Tuhan. Sertai Tuhan, dampingi mereka, arahkan mereka, supaya mereka selalu mengundang Engkau dalam setiap perkara hidup mereka, sehingga mereka merasakan ada damai sejahtera karena ada titik terang dalam hidup mereka dan masalah mereka boleh diselesaikan karena dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslaton dan juga para pendeta, koordinator, ketua komisi, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati. Karena Tuhan melihat dari sorga sana segala pekerjaan untuk penyebaran firman-Mu lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaton Tomohon. Bapa, kami juga memohon kepadamu, Engkau sertai dan jaga Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri, dan semua pemerintah kami yang ada di daerah, di provinsi, di kabupaten, kota, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Engkau sertai dan jaga mereka, dan kami juga sebagai masyarakat, Tuhan jaga dan lindungi, supaya dalam tugas dan tanggung jawab kami dapat melakukan menopang pemerintah
Dan kami juga senantiasa dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu. Engkau hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya, seperti sakit penyakit, bahkan juga hal-hal yang tidak kami inginkan seperti sekarang, dalam cuaca ekstrim, cuaca hujan. Jauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak diinginkan. Tolonglah Tuhan. Jaga bumi Indonesia, bumi Sulawesi Utara, dan juga kota Tomohon ini. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Ampuni dan kasihani kami. Dengar dan sambut dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk di-like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai.